Assalamualaikum, halo semuanya. Kali ini saya akan membahas kelanjutan sebuah alur cerita novel, dengan novel yang berjudul Kaisar Naga. Jangan lupa buat teman-teman untuk like, komen, subscribe, and share ya. Yuk, tanpa basa-basi lagi, kita lanjut ke pembahasannya. Di episode sebelumnya, dalam beberapa hari terakhir, Lu Ming tidak berencana untuk berlatih lagi, tetapi berencana untuk bersantai. Sudah lebih dari setahun sejak dia mendapatkan kuil tertinggi dan darah mulai beregenerasi. Lu Ming telah berlatih keras sepanjang waktu. Sarafnya terlalu tegang, dan sudah terlambat. Sekarang saatnya bersantai sejenak beberapa hari. Selama 7 hari berikutnya, Lu Ming akan beristirahat jika dia ingin istirahat, dan jika dia ingin berjalan-jalan, dia akan berjalan-jalan, berkeliaran dengan santai di berbagai tempat indah di puncak Zuk. Hanya luangkan 2 jam sehari untuk mempraktikkan seni bertarung naga yang sebenarnya dan memoles energi sejati Anda. Setelah 7 hari istirahat, Lu Ming penuh energi, dan tubuh serta pikirannya kosong, mengesampingkan semua emosi negatif, tekanan, dan kekhawatiran. Kakak Lu Ming, apakah kamu ingin pergi ke kelas? Hari ini, beberapa tetua akan berbicara tentang dasar-dasar alkimia. Di halaman, Pangsi bertanya pada Lu Ming. Pengetahuan dasar tentang alkimia. Lu Ming menunjukkan minat. Seorang seniman bela diri, meskipun dia bukan pemurni prasasti dan tidak tahu cara membuat alkimia, tetapi dia dapat memahami beberapa farmakologi dasar, yang akan sangat membantunya. Misalnya, jika Anda menemukan ramuan berharga di alam liar, tetapi Anda tidak mengenalinya, itu akan memalukan. Juga, untuk beberapa ramuan, Anda perlu memperhatikan metode pemetikan. Jika Anda mengambilnya secara acak, itu akan kehilangan khasiat obatnya. Sedangkan untuk teknik pertempuran naga Lu Ming, seringkali membutuhkan kombinasi berbagai bahan. Meskipun ada resep rahasia pada teknik pertempuran naga, jika Anda mengetahui beberapa farmakologi, akan lebih mudah untuk mempersiapkannya. Lu Ming sudah lama ingin mempelajari beberapa pengetahuan farmakologi dasar. Ayo pergi bersama. Lu Ming tersenyum dan berjalan keluar bersama Pangsi. Itu masih alun-alun tempat saya menghadiri kuliah terakhir kali, saat ini sudah ada ratusan orang di sini. Hai kakak senior Lu Ming. Hai kakak senior Lu Ming. Para siswa yang datang ke sini untuk mendengarkan farmakologi dasar semuanya adalah pendatang baru, dan ketika mereka melihat Lu Ming, mereka semua menyapa Lu Ming dengan hormat. Sekarang, di mata mereka, Lu Ming adalah seorang idola. Mereka satu kelas dengan mereka, namun prestasi mereka sangat berbeda. Banyak orang yang belum menembus ranah silat. Bahkan banyak murid perempuan muda menatap Lu Ming dengan mata besar berair dari waktu ke waktu. Lu Ming menyentuh hidungnya, pura-pura tidak tahu. Hah, kenapa Penatua Mulan? Pangsi berbisik kaget. Jantung Lu Ming berdetak kencang, dan dia mendongak, dan benar saja, sesosok montok mendekat di atas alun-alun, itu adalah Mulan. Mulan melirik penonton, dan ketika dia melihat Lu Ming, dia terkejut sesaat, matanya berkedip sejenak, lalu dia kembali ke keadaan semula, dan berkata, hari ini, saya akan memberitahu Anda beberapa pengetahuan dasar alkimia. Di antara kalian, mungkin kebanyakan orang tidak akan menjadi penyuling prasasti, tetapi ada baiknya untuk mengetahui lebih banyak. Sekarang, mari kita mulai dengan persiapan dan identifikasi bahan obat dasar. Kemudian, Mulan berbicara tentang alkimia. Beberapa pengetahuan dasar, Lu Ming mendengarkan dengan penuh perhatian. Ceramah Mulan berlangsung selama beberapa jam, dan Lu Ming terpesona mendengarkannya, dan merasa mendapat banyak manfaat. Mungkinkah kakak senior Mulan masih menjadi penyuling prasasti? Pikir Lu Ming. Oke, itu saja untuk hari ini, kamu kembali. Mulan mengumumkan, lalu menatap Lu Ming, matanya berkedip, dan berkata, Lu Ming, kamu tetap di sini. Jantung Lu Ming melonjak. Yang lain memandang Lu Ming satu persatu, dan kemudian mereka memikirkan rumor yang mereka dengar selama periode ini. Penatua Mulan meninggalkan Lu Ming sendirian lagi. Apakah rumor yang kudengar itu benar? Tidak, Lu Ming sangat menyukai Penatua Mulan. Diam. Mulan mengerutkan kening dan berteriak. Yang lain terkejut dan pergi dengan tergesa-gesa. Kakak Lu Ming, ayolah. Pangsi memberi Lu Ming pandangan yang menyemangati sebelum pergi, membuat kelopak mata Lu Ming berkedut dan dia terdiam beberapa saat. Segera, hanya Lu Ming dan Mulan yang tersisa di alun-alun. Ahem, Mulan terbatuk beberapa kali, dan berkata, Lu Ming,
Kudengar kau mengalahkan kejeniusan Akademi Qilin dengan 3 gerakan, yang benar-benar di luar dugaanku. Terima kasih, kakak senior Mulan, untuk pujianmu, aku beruntung. Lu Ming berkata dengan sopan. Tapi saya ingin memberitahu Anda bahwa benua Shen Huang sangat luas dan tak terbatas, dengan kerajaan yang tak terhitung jumlahnya, dan kekaisaran Lai Sun hanyalah setetes air di lautan di depan seluruh benua Shen Huang. Dibandingkan dengan monster sungguhan itu, masih ada celah yang besar. Mulan memperingatkan dengan sungguh-sungguh. Apakah yang mereka katakan benar, ucap Mulan. Lu Ming tahu bahwa Mulan akhirnya langsung ke intinya. Saya telah berlatih sangat keras. Saya tidak tahu apa yang dimaksud dengan hal-hal lain yang dikatakan kakak senior Mulan. Lu Ming bertanya dengan sadar. Kamu tidak tahu? Mulan bertanya dengan sedikit kilatan mata. Tentu saja saya tidak tahu. Saya telah berlatih di pintu tertutup selama ini, jadi saya tidak tahu apa yang terjadi, ucap Lu Ming terus berpura-pura bodoh. Ini. Wajah Mulan sedikit merah, matanya yang indah berkabut, dia ragu-ragu untuk waktu yang lama, lalu mengertakkan gigi dan berkata, selama ini, ada desas-desus di luar bahwa kamu, orang favoritmu adalah. Ini aku, mungkinkah itu benar, ucap Mulan. Apakah ini benar? Lu Ming sengaja terkejut, lalu meletakkan dagunya di satu tangan, dan memandang Mulan dari atas ke bawah. Mulan merasa tidak nyaman, menatap matanya yang indah, dan berkata, Lu Ming, apa maksudmu? Kakak senior Mulan, kamu sangat cantik dan tak tertandingi, pria mana yang tidak tergoda olehnya? Lu Ming menjawab pertanyaan yang salah, matanya terus mengembara, dan ada senyum yang tak bisa dijelaskan di sudut mulutnya. Jantung Mulan berdetak kencang, dan dia berkata, mungkinkah rumor di luar itu benar? Hei, Lu Ming tersenyum, dan perlahan mendekati Mulan, menatap lurus ke mata Mulan. Jantung Mulan mau tidak mau melonjak hebat, wajahnya memerah, dan dia berusaha keras untuk menenangkan diri. Tapi tubuh dan wajah Lu Ming semakin dekat, dan akhirnya mereka bahkan bisa merasakan napas satu sama lain. Pipi Mulan memerah, jantungnya berdebar kencang, dan matanya yang besar dan indah penuh kabut, menunjukkan sedikit kepanikan. Pada saat ini, Lu Ming tiba-tiba tersenyum dan berkata, palsu. Setelah mengatakan itu, Lu Ming berbalik dan pergi dengan senyum lebar, meninggalkan Mulan dengan wajah kusam. Setelah beberapa saat, Mulan mengertakkan gigi dan berteriak di alun-alun, Lu Ming, ucap Mulan. Lu Ming yang sudah pergi, tiba-tiba bergidik entah kenapa. Apakah kamu baru saja bermain? Lu Ming berbisik, tetapi mengingat rasa malu Mulan barusan, dia dalam suasana hati yang baik dan tersenyum di wajahnya. Kakak Lu Ming, apakah kamu berhasil? Sesosok tiba-tiba melompat keluar dari seberkas rumput di dekatnya, dan Lu Ming terkejut. Nes, Big Rock, apa yang kamu sembunyikan di sini? Melihat bahwa itu adalah pangsi, Lu Ming terdiam. Tentu saja aku sedang menunggu kabar baik dari kakak senior Lu Ming. Aku baru saja melihat kakak senior Lu Ming cekikikan sepanjang jalan. Bagaimana, apakah kamu berhasil mengaku? Mata pangsi berbinar. Pengakuan apa? Omong kosong apa, Dasi? Jangan bicara omong kosong, saya pikir Anda telah dimanjakan oleh nimfo itu sekarang. Garis-garis hitam muncul di wajah Lu Ming. Bukan begitu, pangsi menggaruk kepalanya. Tentu saja tidak, batu besar, izinkan saya memberitahu Anda, berhentilah berbicara omong kosong saat Anda keluar, dan jangan dengarkan pria nimfo itu. Lu Ming dengan sungguh-sungguh dan sungguh-sungguh memberitahunya. Lalu setelah itu, bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Next di episode berikutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.